apa kabar Anda semua? Ini kembali dengan saya, Hersubno Arif dari Forum News Network dan juga bersama dengan Bung Rocky Gerung. Apa kabar Bung Rocky? Bagaimana cerita rumahnya? Pasti begitu. Setiap kali orang ketemu, bukan hanya Bung Rocky. Saya sendiri juga semuanya sekali WhatsApp yang ngechat saya, bagaimana itu, yang benar nggak itu Mas Hersu, rumahnya Rocky dan sebagainya gitu. Ya, malam. Bulldosernya mendekat. Hah? Bulldozer itu, bulldozer Sentul City mungkin tinggal 50 meter dari tempat saya. Jadi sangat mungkin dia memang niat untuk merobohkan itu. Tapi itu kalkulasi teknis. Yes. Dan kita mesti bikin kalkulasi lain bahwa artinya ada kenekatan untuk menghalangi orang bahkan berdebat di pengadilan tuh. Jadi arogansi itu terlihat. Kan ngirim bulldozer, sekarang bulldosernya 2 di depan rumah saya, yang satu kuning, yang satu hijau tuh. Jadi itu betul-betul teror dan udah nggak ada soal karena memang kita mau uji aja kan, apakah ketaatan hukum itu akhirnya mengalah pada kekuasaan itu. Kan itu intinya kan. Jadi saya berterima kasih karena BPN kemarin memberi teguran sebetulnya, dan itu adalah satu ucapan resmi dari negara untuk menyelesaikan kasus Sentul City dengan saya. Tapi kelihatannya bulldosernya disuruh maju terus tuh, dan kita uji apakah betul ada efeknya perintah atau sebut aja himbauan dari BPN. Kalau enggak berarti ada kekuatan yang lebih kuat dari BPN di belakang Sentul City. Itu kira-kira tuh. Ya. Dan kemudian kita melihat apakah negara hadir dalam situasi semacam ini. Begitu selalu. Ya paling nggak negara hadir, nggak usah kepala negara. Oke. Kepala negara lagi menghitung-hitung tambahan kekayaan soalnya. Iya betul. Nah ini yang menarik, jadi heboh sih karena ini kan sebenarnya hasil dari monitoring dari KPK ya. Nah, KPK kan setiap tahun para pejabat negara itu diminta melaporkan harta kekayaannya, dan yang menarik ternyata 70,3% para pejabat kita itu bertambah kaya di masa pandemi. Nah ini kan jadi 73%. Ya, jadi hampir ya mayoritas menjadi kaya gitu. Iya, dan kelihatannya ada beberapa yang jadi miskin itu karena mereka adalah pengusaha ya, karena ada biasalah berkaitan dengan itu kan cuman portofolio soal saham mereka yang mulai harga saham menurun dan sebagainya, itu yang para pejabat-pejabat yang menteri-menteri terutama yang bekas pengusaha. Nah, faktanya ternyata juga Pak Jokowi ini termasuk yang harta kekayaannya yang naik gitu di tengah pandemi ini. Gitu Bung Rocky. Coba saya ulas dulu filosofi reformasi ya. Waktu kita reformasi dulu, kita tetapkan supaya ada semacam ethical guidance itu. Tuntunan etis, karena belum bisa dibuatkan hukumnya. Yaitu, siapapun yang memegang jabatan negara, kekayaannya tidak boleh bertambah. Bahkan seharusnya dia lebih miskin dibandingkan ketika dia jadi pejabat itu. Itu ukuran etik supaya kita anggap bahwa dia tidak korupsi itu. Jadi agak ajaib sekarang kalau ada 73% pejabat negara itu naik kekayaannya, sementara kehidupan rakyat itu nelangsa tuh. Bahkan dia stabil aja itu udah tanda tanya. Jadi reformasi mau menerangkan kedudukan etis dari pejabat publik, yaitu dia harus lebih miskin ketika dia selesai berkuasa tuh. Karena itu menunjukkan dia mengabdi. Kan itu intinya tuh. Atau dalam bahasa ini yang lebih sophisticated, pejabat negara itu dia harus menghasilkan distribusi bukan akumulasi. Lain kalau dia pengusaha, dia mesti ada akumulasi. Jadi kalau ada pejabat negara lebih kaya atau makin kaya, orang bertanya, kalau begitu Anda sementara ini lakukan akumulasi juga dong, berarti Anda berbisnis dong. Kan itu intinya kan. Padahal menjadi pejabat negara, jadi public servant, itu sepenuh-penuhnya tidak punya kaitan apapun dengan bisnis, karena dia udah dibayar oleh publik melalui pajak. Jadi etika itu udah dilanggar, dan orang mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin selama dia menjabat kok kekayaannya bertambah, dari mana akumulasinya? Kan akumulasi hanya bisa terjadi kalau dia menjadi pengusaha, berbisnis. Jadi ajaib, berarti selama berkuasa dia memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis. Atau
selama berkuasa dia tidak sepenuh-penuhnya menjalankan tugasnya tuh. Dari sebut aja 8 jam, mungkin cuma 2 jam dia lakukan untuk public servant. Selebihnya adalah upaya bisnis alias akumulasi. Jadi intinya pejabat negara harus menghasilkan distribusi, bukan akumulasi. Nah, kalau sekarang diukur, berarti pertambahan kekayaan itu hasil akumulasi, sementara distribusi tidak terjadi. Itu sebetulnya fondasi teoretiknya dulu tuh. Ya. Dan yang menyedihkan itu adalah ada fakta ini bahwa yang miskin itu tambah miskin. Bahkan data di Bank Dunia menyebutkan akibat kemiskinan itu tidak hanya terjadi di Indonesia ya. Ini karena terjadi di Asia Timur dan Pasifik. Kemudian dibarengi dengan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ini. Kita biasanya kalau menyimpulkan ke KDRT biasanya suami ke istri, tapi bisa jadi juga terjadi dari istri ke suami gitu. Ya. Ini data yang mendebarkan sebetulnya, karena kan kalau kita sebut bahwa kekayaan bertambah atau orang kaya bertambah itu bagus. Orang kaya bertambah artinya secara absolut orang miskin berkurang gitu kan. Ini yang terjadi bukan orang kaya bertambah, tapi kekayaan beberapa orang bertambah. Jadi kekayaan yang bertambah bukan orang kayanya. Artinya secara absolut terjadi pemiskinan itu. Kan itu intinya tuh. Kita senang kalau bilang oh, orang kaya Indonesia bertambah, oh orang kayanya bertambah, berarti orang miskinnya berkurang gitu. Kalau disebut kekayaan bertambah itu bukan berarti orang kaya yang bertambah, tetapi akumulasi dari beberapa orang itu yang gila-gilaan tuh. Artinya disparitas sangat tinggi tuh. Dan ini sebetulnya yang jadi trade off, bahwa bagi mereka yang mengalami pariaisasi atau proletarisasi, itu pasti di dalamnya akan terjadi ketegangan psikologi itu. Nah, saya bisa hitung dengan cepat bahwa KDRT itu pasti terjadi di kalangan paling bawah. Karena ya kalau nasi nggak ada lauk, pasti si suami terutama langsung marah, karena di dalam masyarakat Asia Timur terutama fungsi dari istri adalah menyediakan dapur tuh. Dan itu berarti perempuanlah yang paling rentan kena KDRT. Saya kira data Bank Dunia sudah menghitung itu dan mau menerangkan bahwa karena disparitas, karena kesenjangan pendapatan, maka patriarkisme itu jalan lagi dengan akibat domestic violence, KDRT bertumbuh terus. Itu langsung menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi menyebabkan penindasan pada kaum perempuan. Itu intinya tuh. Nah, jadi kita balik lagi ya, karena memang ada disebutkan ada sejumlah data bertambahnya orang kaya itu memang ada juga datanya, tapi kasus ini khusus ini karena laporan kekayaan para pejabat dan angkanya disebutkan tadi 70,3%. Dan kita sama-sama tahu, Bung Rocky, banyak sekali sebenarnya laporan kekayaan ini nggak semuanya dilaporkan. Jadi realitasnya kalau disembus bahwa rata-rata kekayaan para pejabat itu bertambah 1 miliar, kalau Presiden Jokowi berapa ya? 6 miliar kalau atau 8 miliar, saya lupa angkanya. Nah, ini patut diduga bahwa bertambahnya jauh lebih besar dari itu. Betul, karena kekuasaan itu punya kemampuan akumulasi melampaui perusahaan. Kalau dia melakukan akumulasi, dia mesti hitung ini laporan keuangannya nanti membahayakan sahamnya di pasar itu kan, kalau pura-pura laporan keuangan. Tapi kalau politisi atau pejabat bikin laporan bohongan, nggak ada yang bisa periksa itu. Karena dia sendiri yang menentukan cara memeriksa kan. Jadi sebetulnya kalau kita bongkar sedikit ya, kalau kekayaan seorang pejabat bertambah, itu sangat mungkin memang dia melakukan akumulasi itu. Atau dia sebetulnya nggak bertambah, tapi dia laporkan bertambah, supaya nanti kalau dia korupsi, tidak lagi akan digugat, karena dianggap udah memang begitu kekuasaan saya. Jadi dibikin seolah-olah persiapan untuk korupsi dengan menggelembungkan kekuasaannya. Atau mau memberitahu bahwa saya punya banyak pengeluaran non-birokrasi, yaitu memelihara konstituen segala macam, sehingga angka itu dipakai untuk memeras pengusaha tuh. Bayarin dong, ini pengeluaran gue sekian. Lihat aja kekayaan gua habis itu. Jadi permainan itu berlangsung di dalam kekuasaan. Tapi intinya adalah bertambahnya kekuasaan pendapatan itu artinya ada pekerjaan non sosial yang dipakai rangkap oleh si pejabat itu.
Jadi memanfaatkan jabatan untuk menambah kekuasaan tuh. Sorry, memanfaatkan kekuasaan untuk menambah kekayaan. Yang sebetulnya terlarang. Itu intinya. Ya, bahkan logikanya seperti Anda sebut juga tadi dalam situasi pandemi ini, kalau toh kekayaan dia bertambah itu harusnya tidak tercermin juga karena pasti didistribusikan gitu untuk kepentingan sosial ya. Logikanya kan mestinya begitu. Emang kan kita mau lihat bahwa pejabat ini melaporkan kekayaannya berkurang karena dipakai untuk bansos. Kan itu prinsip Pancasila kan. Jadi rakyat justru bingung, bagaimana mungkin kekayaan mereka bertambah, kami menjadi miskin. Padahal ada 1000 triliun dana COVID yang sebetulnya menjadi hak dari masyarakat miskin supaya mereka tidak tambah miskin. Tuh. Jadi betul-betul terjadi potensi dari yang disebut class struggle, perjuangan kelas ada di situ. Tuh. Dan kita terima itu sebagai ya memang keadaan sosiologis kita mengarahkan untuk terjadi class struggle antara yang makin kaya dan yang makin miskin. Dan itu bukan karena provokasi, memang begitu. Imperatif dari sosiologi akan mengarahkan kita untuk melihat pertentangan kelas yang makin tajam. Kita sebut itu ketidakadilan, kita sebut itu kemacetan distribusi itu. Tapi intinya adalah sama, yaitu keresahan publik. Ya. Nah, saya mencermati data-data yang dipaparkan oleh KPK dan ini menarik. Ini saya sekaligus menyauti permintaan dari Deputi KPK bahwa konstituennya perlu ikut mengawasi dan ikut mendorong karena ternyata begini, datanya itu kalau rata-rata, dibikin kekayaan rata-rata ya, Bung Rocky itu anggota DPR RI itu yang paling kaya, bahkan dibandingkan para menteri. Sampai saya lupa angkanya sekitar 24 miliar atau rata-ratanya seperti itu. Tentu ada yang sangat tinggi dan sangat rendah gitu. Yang tertinggi saya lupa angkanya tapi triliunan gitu dan ada yang cuma berapa ratus juta. Rata-rata paling tinggi itu DPR. Yang menyedihkan ternyata tingkat kepatuhan anggota DPR RI kita untuk melaporkan harta kekayaan itu terendah di antara semua instansi. Karena itu kita konstituen diminta untuk mengawasinya. Jadi kita harus mengawasi sesuatu yang kita minta untuk mengawasi kekuasaan. Kan ini kan gila nih. Ya. Konsep-konsep bikin kita amburadul. Yang lebih parah lagi adalah dia menjadi anggota DPR sebagai representasi untuk ide keadilan sosial, untuk ide solidaritas. Jadi kalau dia bertambah kaya, artinya dia nggak paham apa yang disebut social solidarity. Solidaritas sosial dengan konstituen yang dia asuh gitu. Kan mestinya konstituennya lebih kaya, menjadi kaya lebih dahulu, baru dia. Kan dia ditugaskan untuk memakmurkan konstituennya, bukan memakmurkan dirinya sendiri kan. Jadi ini paradoks ini yang terus berlangsung dan angka itu diberitakan dan anggota DPR menganggap ya biasa aja tuh. Atau pejabat-pejabat kabinet yang menganggap ya iya udah selayaknya kami bertambah kaya karena gaji kami merangkap menteri bisa merangkap komisaris macam-macam kan. Nah keadaan ini yang kita ukurkan pada pidato-pidato Bung Karno tentang Wong Cili, tentang persaudaraan, tentang apa namanya itu, walaupun makan batu tapi ada kesetaraan, kan semua itu adalah pidato retorik dari Bung Karno. Nah sekarang partai yang mewakili pikiran Bung Karno justru menikmati disparitas yang paling buruk. Artinya tokoh-tokoh partai nasionalis justru lebih kaya daripada wong ciliknya tuh. Jadi orang bertanya ngapain ini partai-partai yang pro Soekarno justru membuat Marhain itu makin miskin. Mestinya Marhain itu naik kelas, tapi yang naik kelas adalah menteri-menterinya tuh dan anggota DPR dari partai itu atau PDIP gampangnya tuh, karena memang itu yang dimaksud. Iya, ini memang sangat menyedihkan karena tadi akhirnya orang dengan mudah melihatkan contrasting tadi karena data-datanya memang terbuka ya dan itu diumumkan secara publik. Karena itu kita jadi memahami kan kalau kemarin pemerintah misalnya mencoba membuat semacam akal-akalan dengan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi naik, bahkan cadangan devisa makin tinggi dan sebagainya, semuanya itu kemudian buat publik terus apa artinya buat kami? Karena realitasnya kehidupan kami kan semakin susah begitu. Jadi itu yang kemudian nggak nyambung dari sisi kalau kita ngomong komunikasi publiknya. Ya, para ekonom di luar pemerintahan bikin prediksi bahwa mungkin tahun depan Indonesia udah berutang 10.000 triliun. Sebetulnya nggak ada soal. Kalau utang itu tadi membuat daya hidup masyarakat bawah itu naik. Sekarang orang bawah itu, rakyat bawah kecil,
kalau kita terangkan, dia akan bertanya, lo ngapain hutang kalau kita makin miskin dan pejabatnya makin kaya? Berarti hutang itu masuk ke rekening-rekening pejabat. Itu kan itu logika gampangnya begitu kan. Dengan cara apapun secara agregatif kita lihat bahwa hutang itu membawa pemiskinan, tetapi hutang juga membawa penambahan kekayaan. Jadi fungsi hutang yang tadinya untuk nambal bolong APBN karena nggak dapat dari pajak, justru menumbuhkan pejabat-pejabat yang kekayaannya makin tinggi. Dan ini sebetulnya yang selalu kita ingin ingatkan, bahwa hutang itu dengan alasan apapun harus menghasilkan kemakmuran, bukan menghasilkan disparitas. Dan ini buktinya bahwa sekarang pertambahan hutang setara paralel dengan pertambahan kemiskinan. Kan gilanya di situ sebetulnya. Hutang bertambah, kemiskinan menaik, disparitas justru meninggi. Ya, oke. Jadi kalau kita, apa yang bisa kita simpulkan dengan membaca data tadi itu, Bung Rocky? Kita mau menyimpulkan bahwa seluruh argumentasi pemerintah bahwa mereka sedang bekerja untuk penghematan anggaran dan untuk stimulus itu artinya berantakan kan. Kan ilmu pemerintah cuma dua kan, yang satu austerity, penghematan, yang lain stimulus. Dua-duanya gagal. Kalau dia berhasil austerity, mestinya penghematan itu menghasilkan daya beli. Kalau berhasil stimulus, mestinya stimulus itu menetes ke bawah itu. Ini nggak terjadi. Jadi bukti bahwa austerity, stimulus, ilmu yang diputar-putar setiap kali kabinet ngomong cuma itu, dibatalkan oleh fakta tadi bahwa disparitas naik. Artinya semua indeks juga akan memburuk. Gitu. Ya. Rasio Gini-nya pasti naik, terus indeks kekerasan dalam rumah tangga naik, indeks kejahatan naik, macam-macam. Jadi secara sosial ini membuktikan bahwa pemerintah gagal menghasilkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu aja intinya. Ya. Ini konsekuensi logis ya, bahwa pemburukan tadi juga berdampak kepada sektor-sektor lain. Salah satunya kan kemarin juga kita membahas, kita banyak kehilangan kelas menengah. Padahal kelas menengah ini biasanya menjadi motor penggerak dari demokratisasi, kan begitu. Nah, kalau sekarang ini kan kelihatannya mungkin gap-nya akan terjadi jauh banget, yang kaya akan semakin sangat kaya, sementara yang miskin akan semakin miskin kan. Iya, itu buffer dari demokrasi ada kelas menengah itu. Nah, kalau tadi dihitung bahwa akumulasinya ke atas, itu tidak berarti kelas menengahnya yang naik ke atas. Justru kelas menengahnya yang turun ke bawah itu. Sehingga ada kekosongan di situ. Sehingga langsung terjadi konfrontasi antara kelas atas dan kelas bawah itu. Dan ini bisa menimbulkan impact-nya itu bukan sekedar konfrontasi kelas, tapi konfrontasi etnis, konfrontasi ras, konfrontasi agama. Karena langsung terbaca di situ sekaligus bahwa kesenjangan ekonomi juga langsung berdempetan dengan kesenjangan etnis. Karena ada etnis tertentu yang justru mengakumulasi, etnis yang lain mayoritas turun kelas. Jadi soal-soal semacam ini yang menimbulkan ketegangan sosial. Dan kalau saya baca beberapa data yang secara ilmiah betul-betul terandal, tingkat kecemasan terhadap konflik etnis itu di atas 60% di Indonesia. Jadi betul-betul kita hidup dalam bara ketegangan rasial. Itu intinya. Jadi sebenarnya pemerintah harus betul-betul serius mewaspadai soal ini, dan harus ada semacam yang kita sering sebut sebagai affirmative action gitu ya. Iya, dia nggak punya lagi ide affirmative action karena dia mau mengafirmasi bahwa dia akan perpanjang kekuasaannya supaya akumulasinya bertambah kan. Kan ini sebetulnya intinya tuh. Jadi kepekaan udah hilang itu. Kemampuan kita untuk mengontrol, bahkan membaca headline kita udah nggak percaya. Apalagi kita mau mengontrol pemerintah. Kalau DPR aja akhirnya mesti kita kontrol, itu ngapain kita pilih DPR yang harusnya mengontrol pemerintah kan? Kan ini gila bener kan? Jadi compang-camping dan bolong di mana-mana terlihat. Lalu masih mau pamer sukses 7%, bahkan minta amandemen konstitusi tambahan segala macam. Jadi satu paket diperlihatkan di depan kita bahwa paket kepemimpinan Jokowi berantakan secara ekonomi dan sekarang berantakan secara sosial. Jadi potensi keresahan sosial memang ada di depan mata. Dan itu nggak bisa diselesaikan dengan sekedar mengamandemen konstitusi. Nggak ada urusan amandemen konstitusi dengan fakta bahwa disparitas potensial menimbulkan kerusuhan rasial.
Hmm. Itu semacam udah semacam apa ya, hukum yang baku gitu ya, bahwa kesenjangan yang luar biasa itu pasti akan menimbulkan satu persoalan sosial dan kemudian ujungnya pada politik. Betul. Jadi biasanya disebut seluruh variabel objektif sudah tersedia, tinggal tunggu variabel subjektifnya tuh. Nah, variabel subjektif bisa terjadi kapan aja. Kecelakaan kecil di dalam komunikasi politik bisa menimbulkan kemarahan publik. Kegagalan MPR untuk meyakinkan amandemen bisa membuat betul-betul seperti kata Pak Bambang Susatyo itu, gedung MPR bisa dibakar, memang bisa dibakar itu. Jadi ya udah, kalau ngerti itu, ya mau diapain lagi? Kemampuan untuk melakukan perbaikan nggak ada lagi. Jadi kita akan dituntun oleh hukum sosiologi yang akan memaksa kita untuk menerima keadaan bahwa akan terjadi social confrontation, konfrontasi sosial. Ya, dan itu menarik ya, seorang ketua MPR memilih diksi itu tadi ya, bahwa gedung MPR bisa dibakar oleh rakyat, itu kan saya kira pilihan diksi yang sangat lugas. Iya, ya mudah-mudahan Saudara Bambang Susatyo itu mengerti akhirnya bahwa usulan MPR ini betul-betul usulan dungu, sehingga mungkin dia paham juga, waduh ini kelewatan. Jadi bagian itu yang menunjukkan bahwa memang tidak ada kontemplasi, tidak ada analisis, baik di MPR, DPR, maupun di kabinet. Nah, sekarang saya berharap bahwa ada teman-teman di DPD yang masih punya kemampuan untuk melihat masa depan. Jadi, ya buat sementara saya pro DPD yang berupaya untuk mengingatkan bahwa negara ada dalam keadaan bahaya, tapi saya pro DPD-nya ya, bukan tokoh-tokoh DPD-nya. Ada tokoh-tokoh DPD yang punya ambisi yang juga ugal-ugalan gitu. Jadi intinya adalah kembalikan kemampuan berpikir itu pada mereka yang tersisa. Hanya itu yang kita inginkan. Demikian juga kembalikan kemampuan untuk membaca masa depan pada partai yang ada di luar kekuasaan. Karena yang bisa membaca masa depan itu tinggal partai yang ada di luar kekuasaan, Demokrat dan PKS. Kira-kira itu sebetulnya harapan publik. Ya. Jadi tinggal ada tiga aktor, Demokrat, PKS, dan DPD. Kira-kira itu yang tinggal kita percaya. Itu kan masih perlu kita edit dikit-dikit. Dan yang paling penting saya kira dalam jangka pendek adalah kembalikan duit ke kantong rakyat sehingga mereka tidak bertambah miskin. Saya kira itu yang paling urgent. Iya, karena itu hal yang paling dasar dari pemerintah adalah jangan sampai kantong rakyat itu kosong. Ya. Kalau otak kekuasaan kosong itu kita udah tahu. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, salam akal sehat.